Baiklah Nanda, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Nah, sebelumnya Nanda dari kelas mana? Kelas 8D. 8D. Nama Nanda siapa? Amira Ilyusna Pak. Amira. Berarti wali kelasnya Bu Diana ya? Iya Pak. Nah, baiklah. Nah, apa maksud dan tujuan Nanda untuk ke ruangan BK ini? Untuk melakukan konseling Pak. Konseling. Nah, jadi udah paham Nanda sistem bagaimana melakukan konseling? Belum Pak. Belum. Baiklah, mungkin Bapak jelaskan sedikit itu. Proses konseling adalah suatu proses layanan yang diberikan oleh guru BK kepada siswanya, yang mana tujuannya untuk mencari pengentasan permasalahan yang dihadapi oleh siswa, baik itu permasalahan dari luar ataupun dari sekolah tersebut atau dari diri pribadi siswa tersebut. Nah, yang mana pada proses konseling ini kita juga menggunakan azas, yang mana azas kesukarelaan. Azas kesukarelaan itu yang mana kita sukarela ke sini untuk melakukan proses konseling. Memang niat dari kemauan kita, tidak ada pihak lain dari luar yang memaksa kita untuk ke sini. Nah, selain itu, dalam menceritakan permasalahan itu kita harus dengan sejujurnya. Otomatis kita harus terbuka. Tidak ada yang kita sembunyikan. Soalnya yang mana nantinya semuanya akan dicari pengentasan solusi dari permasalahan yang akan dihadapi. Nah, selain itu di sini juga ada mengandung azas kerahasiaan, yang mana semua permasalahan yang Amira ceritakan akan dirahasiakan. Tidak ada pihak manapun yang akan mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, Bapak dan Amira sendiri. Nah, jadi sedikit penjelasan mengenai konseling dari Bapak. Apakah Amira paham? Paham Pak. Nah, baiklah, selanjutnya silakan Amira menceritakan permasalahan yang menjadi beban bagi pikiran Amira sekarang. Jadi orang tua Amira sudah pisah Pak. Jadi masing-masing mereka udah punya keluarga baru. Umi Amira sudah punya suami, dan suaminya juga punya istri yang pertama. Ya. Jadi selama suami Umi Amira di rumah banyak keributan yang mereka, permasalahan mereka. Jadi pernah beberapa waktu lalu jadi mereka ada masalah yang cukup besar, bertengkar. Lalu suami Umi Amira Pak pergi, terus Amira ngadu ke keluarga yang ke adik Umi. Jadi Umi. Ya. Terus dia dibawa dari rumah ke Penyalai, ke rumah nenek. Terus waktu itu dalam masa itu dia dijemput Mami ke Penyalai. Di Penyalai ada sedikit masalah. Jadi Umi Amira sama keluarga yang di Penyalai gara-gara masalah Umi Amira sama suaminya Pak, terjadi juga masalah Umi sama keluarga yang di Penyalai. Jadi semenjak itu Amira sama Umi pindah dari rumah yang sebelumnya ke rumah baru. Ya, rumah baru. Ya. Terus Di rumah baru yang baru satu hari di rumah baru, Umi sama suaminya kembali ada masalah. Terus Umi cerita sama Amira sama kakak masalahnya. Terus suami Umi Amira orangnya lumayan kasar. Jadi semenjak kejadian itu Umi Amira sama keluarga yang lain punya hubungan yang agak renggang, agak baik-baik. Nah, sebelumnya permasalahan tadi yang Amira bilang tadi kan ada masalah cukup besar antara
Umi Amira sama ayah sambung Amira ya kan. Nah permasalahannya tuh seperti apa kalau udah Bapak tahu? Kalau dari awalnya Mira sama kakak Mira masih di dalam kamar. Jadi Umi sama suaminya udah ribut dari kamarnya Pak. Kalau kurang lebih itu masalah uang yang Amira juga tidak tahu uang apa. Jadi kayaknya suami Umi Amira itu minta uang sama Umi. Terus Umi tidak ada uang Ngurangin. ya. Terus Nah ini kalau susah Amira untuk menggunakan bahasa Indonesia, Bapak harus minang lagi. Mana lancar aja. Nah sebelumnya Bapak ingin bertanya mengenai orang tua Amira sebenarnya kan. Nah kan Amira tadi menjelaskan bahwasanya orang tua Amira yang orang tua perempuan dengan orang tua yang laki-laki yang berpisah. Nah itu penyebab pisahnya bagaimana? kalau pisahnya Pak, Amira masih sekolah TK. Jadi yang Amira ingat cuman waktu itu malam, jadi Umi sama ayah Amira jadi masih tinggal di tanah lain enak. Itu setiap malam taruh ribut. Aku kadang Amira dibawa sama Amira ke rumah enek, ke rumah amanya apa di Balai Pandan. Jadi Acok Amira dibawa lari sama apa mungkin nggak lo bisa ini sama apa sama Ledo tuh kelas SD kelas 3 lah Pak, atau pas sampai itu ini sama Amira pacarai tuh. Setahu Amira kalau waktu itu dalam musda itu Umi emang tidak tahu bah ini lah dosen bahas suami baru Pak. Jadi waktu itu keluarga tahu Umi sama suaminya kok lah menikah lah 2 tahun. Ya, jadi keluarga Jawa juga keluarga Jawa itu tak haji lo kayak daknya tidak tahu lah suami kalau menikah kilonya lah 2 tahun menikah. Nah jadi kan tadi Amira juga bilang kali kalau udah pindah rumah kan dari rumah lama ke rumah baru. Nah nyampe di rumah baru juga ada pertengkaran antara ayah sambung Amira sama yang Umi Amira gitu kan. Itu keributan itu apakah setiap hari atau bagaimana? Kalau selama yang di rumah baru lain masih alhamdulillah masih sekali itu baru Pak. Itu waktu itu gara-gara jadi suami Umi kok kapai ke rumah istrinya loh. Jadi Umi gue cuma ngecek tapi kapai ke sekolah. Jadi suaminya kok mungkin menyimpulkan Umi kok mengecek untuk melarangnya pai gitu Pak. Jadi sering turunnya sedang makan terus satunya baik bosnya pada Pak tuh bawa Amira tanya salah ndak kalau ayah pai ke bawah pengen cari anaknya gitu Pak. Tuh nyolah ada saya buat tuh sudah tuh lakinya kok Aisyah Pak. Aisyah lain. Jadi ibarat kayak keributan gitu di rumah tangga kan. Nah itu tuh ibaratnya kayak yang memancing keributan pertama kali kayak satu pihak perempuan atau pihak dari ayah Amira gitu, dari ayah sambung Amira gitu. Kalau waktu itu mungkin cuma salah paham. Soalnya Umi cuma mengecek kakak kasih kok. Jadi mungkin suaminya kok salah menyimpulkan gitu Pak. Jadinya tak bawa emosi saya. Tuh Umi kok kecek suaminya kok tarihnya jauh saya mungkin tidak lo nih suaminya tuh lah tarik sih nih Kak. Nah jadi kan dari permasalahan yang Amira ceritakan tadi mungkin adalah sedikit simpulan yang dapat Bapak ambil yang mana dalam keluarga Amira antara ayah sambung Amira dengan Umi Amira yang baru menikah itu ibaratnya kan. Berarti kalau
mengenai orang ayah kandung berarti udah cerai dari Amira TK dulu, ya kan? Nah berarti permasalahan Amira itu karena sering keributan di rumah, ya kan? Nah jadi seandainya kalau ada keributan di rumah lagi gitu kan yang membuat Amira tidak tenang atau tidak nyaman di rumah, bagaimana Amira mengatasinya gitu? Kalau selama ini sama suaminya bercakap di rumah kamu gitu kan, Amira sama kak cuma diam saja, tidak tahu kayak sibuk jauh sulang saya gitu pak, kayak ada doa saya di luar. Ada kejadian. Ya. Nah, sedangkan kalau ada keributan kayak itu antara ayah kandung dengan Umi Amira kan, terus kakak Amira tahu bagaimana respon kakak Amira. Kayak yo kami dek mungkin lah cok itu pak, tuh lah sama-sama ndak lo dah masih kalian ndak lo dah pak kayak Amira sibuk sama apa, akak sibuk lo gitu, ndak lo ada membuat anak terjadi sembunyi sama suami. Oh berarti tidak ada dari salah satu pihak dari Amira atau kakak Amira yang berani mencoba ngomong dengan orang tua Amira Enggak. dengan alasan Amira tidak berani dengan orang tua Amira apa? Mungkin orang tua lagi berantem misalnya nih kan, terus kita sebagai anak tahu ini kan, berani gak Amira ngomong ya ayah kandung Amira atau sama Umi Amira? Enggak. Kenapa? Soalnya Amira sama kak emang lah tolong kalau emang ada masalah saya tahu saya gitu kak. Jadi beko kalau main cek loh beko sampai suami Umiko nyo lumayan kesal orangnya. Beko karena wak jadi wak tidak tahu salah kecil. Sudah. Nah, jadi kan kalau kayak itu kan banyak jadinya kan. Nah, kalau misalnya dari apa dulu ada juga kejadian yang sama lah, mungkin nggak ada tetangga ada tapi balik pribadi awak dulu gitu lah. Nah yang mana kan kalau dalam keributan dalam rumah tangga itu hal biasa gitu kan, tapi tidak lo mungkin setiap orang mencampurinya dong gitu kan. Tapi sampai kapan awak bisa bertahan dalam keadaan seperti itu? Mungkin kalau bapak tanya sama Amira, tahan Amira yang keadaan seperti itu? Tidak kan? Nah sedangkan di masa kecil Amira sepatutnya yang patut dapat kasih sayang yang lebih dari orang tua, tapi malah dapat yang orang kasaran dari orang tua gitu kan. Nah otomatis kita nggak tahan ya kan. Nah kalau bapak sendiri itu kan, bapak emang ya keributan dalam rumah tangga itu sering terjadi itu kan. Tidak juga di Amira, di bapak sendiri gitu. Tapi kalau bapak sendiri mencontohkannya, ya seandainya terjadi keributan di rumah kan atau orang tua, biarkan dulu, kita jangan banyak ngomong, cukup diam saja. Nah jadi kalau seandainya situasi sudah tenang, nah baru kita coba ngobrol dengan orang tua, sampai dari ayah kandung atau ini Amira itu kan, coba duduk berdua bercerita, nanti ditanya dibilang katanya kan, oh apa seperti itu ya, sama ayah itu. Nah yang mana nanti kalau ditanya kan sama Umi atau sama ayah kandung, jelaskan nantinya ya sepatutnya kak Amira sama kakak dapat kasih sayang lebih di masa kecil, tapi sekarang tidak, malah nanti kami akan mencoba dari keadaan keluar dari rumah, nanti terbawa ke luar. Nah soalnya kenapa bapak bilang seperti itu ya, gambaran pendidikan yang pertama kali terjadi itu dari keluarga kita mendapat pendidikan itu pertama kali, baru ke orang tua, baru ke sekolah. Makanya lupa itu bilang kalau bisa coba sebenarnya terjadi keributan nantinya, Amira ngomong dengan yang punya Amira dengan dia. Seandainya takut Amira ngomong sama Amira kan, bayangin aja misalnya kayak sekarang ini kan. Nah sekarang ada bapak sama Amira, bayangin aja di tengah-tengah ini ada Umi Amira, coba ngomong sama Umi Amira apa yang mau Amira bilang. Nah, itu contohnya misalnya ini Amira mau nanya, nah ibu Umi sama Amira sama kakak, tapi itu tanya yuk Umi sama ayah kakak sama ibu, sedangkan kami nih kayak gitu, itu mana saya yang bisa melihatnya seperti itu. Dengan pertanyaan sentuhan lemah lembut dari sang anak, hati orang tua mesti luluh. Nah mungkin ada yang mesti jadi beban pikiran bagi Amira ya enggak. Nah itulah arahan
dari bapak itu kan, dan nanti gambaran lebih baiknya untuk Amira itu kan. Kalau tidak seperti yang bapak jelaskan tadi, sewajarnya kita di masa kecil pantas mendapatkan kasih sayang yang lebih, tapi kita anak kebesarannya tidak wajarnya gitu kan. Pastilah seorang anak butuh kasih sayang lebih dari orang tuanya, apalagi di masa SMP sekarang itu kan. Makanya tidak heran banyak orang dari kasih sayang di luar, sedangkan kasih sayang di rumahnya aja berantakan, ya kan. Nah baiklah, bisa ada lagi Amira? Enggak. Nah, baiklah, kami ucapkan terima kasih kepada Amira yang telah berkunjung ke ruangan BK ini untuk melaksanakan konseling bercerita mengenai keluarga Amira. Nah, suatu saat nanti seandainya Amira ingin bercerita kembali mengenai permasalahan yang jadi beban di benak pikiran Amira, Amira bisa datang ke ruangan BK. Kalau tidak bertemu dengan Bapak, masih ada di BK lainnya untuk berkonsultasi atau konseling. Paham Amira? Baik, terima kasih. Dadah.